Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syariful Anam, berasal dari Lampung. Biasa dipanggil dengan sebutan Ipul. Kali ini saya akan menyajikan materi tentang konsep matematika di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratal kiram yang kami hormati, seluruh dewan juri, seluruh tim verifikator, seluruh yang menyaksikan video ini yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menganjurkan untuk memikirkan dan memahami penciptaan alam semesta. Tentunya ketika kita ingin memahaminya, kita harus tahu dulu bahasanya. Ketika kita berhadapan dengan orang Lampung, kita berkomunikasi, kita harus mengetahui bahasa Lampung. Ketemu dengan orang Arab harus mengetahui bahasa Arab. Ketemu orang Belanda harus mengetahui bahasa Belanda. Nah, ketika kita ingin memahami penciptaan alam semesta, kita harus mengetahui bahasa yaitu matematika. Karena di dalam Al-Quran itu menyebut konsep dan ide-ide matematika. Misalnya bilangan, himpunan, operasi bilangan, estimasi, persamaan, dan tidak persamaan, dan masih banyak yang lain. Maka daripada itu, umat muslim itu dituntut untuk bisa memahaminya, supaya bisa mengerti dan memahami penciptaan alam semesta dan mengetahui Al-Quran. Di dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak ada yang tidak menggunakan matematika. Bahkan dalam praktek keagamaan pun kita sering menggunakan matematika. Dalam sehari semalam kita sholat ada 5 waktu: subuh, duhur, asyar, maghrib, isya. Masing-masing mempunyai rakaat. Nah, itu kan pasti bilangan. Ketika berjamaah, pahalanya 27 derajat. Bahkan dalam gerakan sholat pun kita mempraktikkan matematika. Ketika dalam berdiri, kita mempraktikkan sudut 0 derajat. Ketika kita ruku, itu mempraktikkan sudut 90 derajat. Ketika sujud, itu juga mempraktikkan sudut 135 derajat. Dan 2 kali sujud 135 derajat lagi. Ketika dijumlahkan 0 tambah 90 tambah 135 tambah 135 itu hasilnya 360 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya itu satu putaran penuh 360 derajat. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan kembali ke titik 0. Dari tanah akan kembali ke tanah. Bumi pun beredar nanti kembali ke titik porosnya. Beda tapi dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu cuma ada berdiri 0 derajat. Karena apa? Karena jenazah itu sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa ngapain-ngapain lagi. Di dalam Al-Quran itu ada istilah integrasi matematika. Integrasi matematika itu ada 3. Ada vektor, ada perkalian, ada pembagian. Yang pertama, vektor. Nah, pasti yang paham desain grafis, yang desain-desain itu paham apa namanya vektor. Vektor itu adalah ada titik pangkal. Titik pangkal ada arah yang disimbolkan dengan anak panah. Setelah ada arah, ada besaran. Titik pangkal. Titik pangkal maksudnya apa? Titik pangkal itu maksudnya adalah niat. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Segala sesuatu itu terjadi apa yang diniatkan. Mau niat baik, hasilnya insya Allah baik. Ketika ada niat, ada arah. Ketika kita sudah berniat, pasti kita mempunyai arah dan tujuan. Kita hidup di dunia ini punya tujuan, yaitu untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengikuti syariat Rasulullah SAW. Ketika ada arah,
ada besaran atau tidak itu tergantung besaran, tergantung semangat kita, tergantung perjuangan kita. Yang pertama itu tadi vektor, yang kedua ada perkalian. Pasti di sekolah sering lah perkalian, plus kali plus hasilnya plus, plus kali min hasilnya min, min kali plus hasilnya min, min kali min hasilnya plus. Maksudnya apa? Ketika plus kali plus itu perbuatan baik, kita katakan baik, itu adalah baik. Yang kedua, plus kali min hasilnya min. Ketika kita perbuatan baik, perkataan baik kita katakan buruk, kita katakan salah, itu hasilnya salah, tidak baik. Sebaliknya, ketika min kali plus hasilnya itu min, ketika perbuatan salah kita katakan benar, kita benarkan, itu hasilnya salah. Yang terakhir, min kali min hasilnya plus. Ketika kesalahan kita katakan salah, itu hasilnya benar. Ketika perbuatan salah kita akui salah, itu perbuatan yang baik. Yang ketiga, itu ada pembagian. Pembagian itu dirumuskan pemberian per harapan sama dengan itu hasil. Yang pertama, ketika 1 dibagi 1 itu hasilnya 1. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan 1 dan berharap 1, itu hasilnya 1. Ketika niat 1, pasti hasilnya 1. Yang kedua, 1/2 itu hasilnya setengah. Ketika kita memberikan 1 dan berharap 2, itu hasilnya setengah. Yang paling ekstrem itu yang ketiga. Ketika 1/0 itu hasilnya tak terhingga. Ketika kita memberikan 1 tetapi tidak mengharapkan apa-apa, itu hasilnya tidak terhingga. Hasilnya tak terhingga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau kita membahas matematika tentang di dalam kehidupan kesehari-hari kita, dalam beragama kita tidak akan cukup waktunya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ono lepet kecemplung santen, menawi lepet nyuwun ngapunten. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Hadanallahu wa iyyakum wal afamikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.